menarik nih dari investasi. Oke, jadi di sini kita juga bahas tentang resiko investasi mudharabah, tepatnya di syariah mandiri. Wah, menarik banget tuh. Oh, jadi kita bisa tahu sedikit tentang investasi ya, terutama di perbankan syariah. Nah, iya, dari pembahasan kita ini juga kita dapat mempelajari tentang resikonya. Nah, resiko dalam investasi tidak harus selalu dihindari kan, tetapi harus dipelajari sehingga menghasilkan return yang dapat kita harapkan. Nah, betul Tuan. Jadi sebelum kita masuk ke resiko, kita itu harus tahu dulu kan ya tentang apa itu investasi deposito mudharabah. Iya nggak sih? Iya, jadi pengetahuanku investasi dasar dalam pendanaan Islam yang termaksud produk penghimpun dana ada giro, terus tabungan dan deposito. Oh, jadi bisa dibilang produk tabungan bank syariah dan bank konvensional lainnya gak beda jauh ya? Iya, bisa dibilang begitu. Tapi yang membedakan sistem bagi hasil di dalamnya. Dan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Ngomong-ngomong tentang investasi tadi, aku mau nanya deposito mudharabah itu apa ya? Jadi investasi deposito mudharabah itu simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu aja, menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan dan menerapkan sistem bagi hasil keuntungan. Oh iya, untuk sistem bagi hasil ini bagaimana sih di Bank Syariah Mandiri? Sederhananya, bagi hasil pada bank syariah menjadi pengganti metode bunga pada bank konvensional. Nah, pada konsep bagi hasil, lembaga keuangan syariah, nasabah akan membagi keuntungan dan resiko secara bersama-sama. Hal itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah yang ingin terhindar dari praktik riba sebagai hal yang diharamkan dalam Islam. Nah, jadi bisa kita simpulkan aja nih berdasarkan hasil perhitungan return investasi deposito mudharabah yang dilakukan selama 3 tahun berturut-turut pada bank syariah Mandiri ini. Wah, jadi investasi deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri ini ternyata cukup menarik ya, Wan? Iya sih, menarik. Tapi aku mau nanya nih untuk investasi di Bank Syariah Mandiri ini. Boleh, apa itu? Jadi investasi deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri itu hanya untuk yang beragama Muslim atau bisa yang lain gitu? Ini pertanyaan paling menarik nih. Jadi untuk Bank Syariah sendiri itu tidak terbatas hanya untuk orang yang beragama Islam saja, tetapi juga terbuka bagi non-Muslim. Dengan kata lain, Bank Syariah ini bisa memberikan pembiayaan atau jasa kepada yang non-Muslim. Sesuai faktanya, apabila seorang non-Muslim menjadi nasabah Bank Syariah itu diperbolehkan. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak melarang adanya masyarakat non-Muslim yang ingin menjadi nasabah dari Bank Syariah. Ya. Oke guys, jadi tadi sekian pembahasan kami mengenai analisis risiko Mudharabah di Bank Syariah Mandiri. Bye-bye! Halo guys. Jadi di video ini kita mau bahas sesuatu lagi nih. Emangnya kita mau bahas apa nih guys? Oke, jadi selanjutnya nih kita mau bahas tentang penetapan harga pada PT Presindo Engineering Indonesia. Tapi perusahaan itu bergerak di bidang apa sih? Nah, dari namanya aja kan udah ada engineering-nya. Jadi perusahaan ini tuh bergerak di bidang otomotif. Oh iya, itu menarik. PT Presindo Engineering Indonesia itu apa sih? Nah, PT Presindo Engineering Indonesia adalah sebuah perusahaan menengah lokal yang bergerak di bidang otomotif, khususnya industri metal stamping, machining, dan lain-lain. Oh iya, soal tadi kalian ada bahas di awal kan, mau bahas penetapan harga pada perusahaan ini. Nah, jadi siapa yang bisa menetapkan harga di perusahaan ini? Nah, jadi dalam penetapan harga jual di PT Presindo ini dilakukan oleh divisi Finance Accounting. Mereka itu melakukan perhitungan biaya-biaya dan margin yang ditetapkan serta melakukan kontrol dan koordinasi pada divisi lainnya. Terus penetapan harga ini
juga didukung oleh divisi lain seperti sales dan corporate, bisnis dan komersial, manufaktur, serta plan di division. Emang menurut kalian nih, PT Presindo itu menjual produk apa aja sih? Nah, PT Presindo Engineering Indonesia ini menjual produk yang namanya Plate Engine Mount. Produk ini merupakan barang yang dihasilkan dalam bentuk partai besar yang kemudian akan dipasarkan kepada perusahaan-perusahaan kendaraan bermotor seperti perusahaan Honda, Yamaha, Suzuki, dan perusahaan bermotor lainnya. Engine mount ini merupakan besi atau tempat yang digunakan untuk dudukan mesin kendaraan. Jadi tujuan perusahaan ini dalam penetapan harga itu untuk apa? Tujuan perusahaan PT Presindo dalam penetapan harga yaitu agar harga yang tercipta itu tepat dan dapat diterima oleh pelanggan, dan juga penetapan harga berfungsi sebagai pemenuhan loading produksi. Nah itu kan udah ada tujuan tuh. Pasti perusahaan punya patokan nih atau faktor gitu cara penetapan harganya. Nah kalian tahu nggak faktornya penetapan harganya itu apa aja? Oke, jadi berdasarkan hasil wawancara, faktor penetapan harga pada PT Presindo ini khususnya part plate engine mount terdiri atas dua faktor. Jadi yang pertama itu ada faktor pesaing. Faktor pesaing itu yang dimaksud pada penetapan harga pada PT Presindo ini, yakni sebelum menetapkan harga, perusahaan melakukan riset lapangan terlebih dahulu, gunanya untuk melihat rate harga produk yang ditawarkan oleh pesaing-pesaing sejenis. Kemudian yang kedua itu ada faktor konsumen. Yang dimaksud faktor konsumen dalam penetapan harga di sini adalah harga produk itu dapat dinegosiasi sehingga penetapan harga akhir adalah sesuai dengan tawar-menawar dengan konsumen. Perusahaan ini ada metode enggak untuk penentuan harganya? Ada dong, jadi metode penetapan harga jual pada perusahaan ini yaitu dengan cara mengklasifikasi atau penggolongan biaya. Hal ini itu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi biaya produksi yang jelas dan memudahkan bagi para manajemen dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan biaya dan produksi. Nah, jadi penetapan harga itu diantaranya itu ada biaya bahan baku, terus biaya proses, terus ada biaya overhead, terus ada juga biaya administrasi, transportasi, dan packing. Nah, jadi pada saat penelitian ini dilakukan, pihak perusahaan itu menetapkan presentasi laba sebesar 10%, lebih besar dari harga pokok produksi, atau perusahaan mempunyai rumus. Nah, rumusnya ini harga jual sama dengan harga pokok produksi ditambah laba yang diinginkan, gitu. Nah, jadi ada yang kurang jelas nggak, guys? Gak ada sih, sudah cukup jelas. Cukup. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Presindo ini mengenai penetapan harga jual produk Plate Engine Mount, dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan yang dilakukan oleh PT Presindo ialah dengan menggunakan metode cost plus pricing. Oke, selain itu diharapkan pada PT Presindo ini lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengeluaran biaya-biaya produksi dan non-produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya administrasi, serta biaya-biaya produksi dan non-produksi lainnya. Nah, sehingga pengeluaran biaya perusahaan ini lebih efisien dan sekaligus dapat meningkatkan laba atau keuntungan bagi perusahaan, gitu guys. Nah, jadi segitu aja guys pembahasan kita tentang penetapan harga pada PT Presindo Engineering Indonesia. Nah, kira-kira kalian ada pertanyaan lagi nggak nih? Nggak ada sih. Gak ada sih. Oke, sekian pembahasan kami tentang penetapan harga pada PT Presindo Engineering Indonesia. Sekian, bye-bye.